Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum umat muslim, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Rahma Yuniati, channel yang membahas seputar kristologi, islamologi, dan kisah para mualaf, dan sekaligus sebagai sarana dakwah untuk membentengi umat Islam dari bahaya pemurtadan, serta menjawab segala tuduhan dan fitnah keji para misionaris dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Terima kasih. Dan untuk video saya kali ini, saya akan mengangkat tema nubuat perpindahan arah kiblat yang sudah dinubuatkan Yesus dan para nabi sebelumnya, sebagaimana janji saya di dalam video yang lalu untuk membawa topik tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut uraiannya, saya harap tonton videonya sampai habis, biar Anda tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke topik uraiannya. Let's go. Salat merupakan ajaran para nabi, dari nabi-nabi terdahulu, termasuk Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Hanya saja tata caranya yang berbeda. Para nabi terdahulu salat dengan sujud, sebagaimana umat Islam. Dalam hal ini dapat kita temukan dalam beberapa ayat dalam kitab Perjanjian Lama berikut ini. Kejadian 17 ayat 3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya ini. Yosua 5 ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan dalam kitab Mazmur juga dijelaskan soal posisi sujud. Mazmur 44 ayat 25. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Dan dalam ayat yang lain juga sangat jelas tergambar jika ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sama dengan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Yesus pun bersujud kepada Bapa, sama halnya yang dilakukan oleh umat Islam, sebagaimana yang tertulis dalam ayat Matius berikut ini. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan bukti berikutnya, yaitu para nabi terdahulu juga, dalam sujud, beribadah, menghadap kiblat, sebagaimana umat Islam. Nabi Daniel bersujud, seraya menghadap ke arah kuil di Yerusalem. Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Esra 10 ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud, di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Mazmur 68 ayat 30. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Dan berikut ini adalah nubuat Yesus bahwa bait suci akan berpindah. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Inilah nubuat Yesus, bahwa pada masanya nanti, bait suci yang merupakan arah sujud, atau kiblat, nanti akan berpindah, tidak lagi ke arah Yerusalem, atau Baitul Maqdis. Yesus memang tidak menyebutkan kemana pindahnya, tapi jelas, nubuat akan pindahnya sudah disebutkan oleh Yesus, dan penggenapan nubuat itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Perubahan kiblat. Dalam Islam, kiblat umat Islam mulanya adalah Baitul Maqdis,
hingga turun ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Menurut Al-Qurtubi, ketika salat telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin, semula arah kiblat sama seperti semasa leluhur beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah hijrah ke Madinah, ada pula ulama yang mengatakan menjelang hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar beliau menghadapkan wajah ke Al-Quds. Rasulullah biasa melakukan dengan berdiri di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, sehingga Baitullah dan Baitul Maqdis dua-duanya berada di depan beliau. Menurut hadits Bukhari, Rasulullah Muhammad mengerjakan salat dengan kiblat Al-Quds selama sekitar 16 atau 17 bulan sewaktu di Madinah. Beliau Rasulullah sepenuhnya berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, beliau pun berharap bahwa kiblat hendaknya sama seperti semasa Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan harapan insan-insan pilihannya. Oleh karena itu, Rasulullah sangat berharap bahwa keinginan beliau pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali beliau menengadahkan wajahnya ke langit dari hari ke hari, mengharapkan turunnya wahyu perihal kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dengan diturunkannya wahyu ini, Allah mengabulkan keinginan Rasulullah. Selanjutnya, perhatikanlah kata syatra, di sini berarti bahwa orang-orang di negara lain, bila mana melaksanakan salat, hendaklah berusaha sebaik-baiknya untuk menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, namun tidak perlu harus persis ke arah bangunan Ka'bah. Akan tetapi, bagi mereka yang dapat melihat Baitullah wajib menghadap tepat ke Ka'bah sewaktu mengerjakan salat. Begitupun, kaum Yahudi di Madinah mengetahui bahwa kiblat kaum Muslim telah berubah ke arah Masjidil Har dan tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Mereka bukan saja memperolok-olok dan menertawakan, melainkan juga terperanjat dengan perubahan itu. Karena selama ini, mereka dapat menerima keberadaan umat Muslim sehubungan dengan kesamaan kiblat dengan mereka. Kini, dengan terpisahkannya kiblat kaum Muslim dengan kaum Yahudi, berarti pula bahwa orang-orang Muslim adalah sebuah umat tersendiri dan terpisahkan dari mereka, orang-orang Yahudi. Maka sejak saat itu, mereka memperkeras sikap pertentangan terhadap umat Islam dan memperlakukan umat Islam sebagai musuh. Lebih jauh lagi, perubahan kiblat ini mempertegas penjelasan bahwa Al-Aqsa maupun Masjidil Haram bukanlah sebentuk berhala atau benda yang disembah. Dan tujuan sebenarnya dari menghadap ke arah kiblat adalah melaksanakan perintah Allah, dan kewajiban kita adalah mematuhi perintahnya dengan segenap akal dan sepenuh hati. Manfaat lain dari pengalihan kiblat adalah untuk memisahkan antara orang-orang munafik dengan Muslim yang sejati, dan perhatikanlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 berikut ini. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan untuk poin selanjutnya, apa bukti Ka'bah adalah kiblat yang dinubuatkan Yesus? Mari kita simak uraiannya berikut ini. Bukti jelas bahwa Ka'bah merupakan kiblat yang dinubuatkan oleh Yesus adalah kesamaan ajaran yang dibawa nabi-nabi terdahulu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti tawaf, sujud menghadapnya, berkurban, dan terdapat mata air, Zam-Zam. Nabi Lot bersujud, Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka,
lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nabi Musa bersujud. Keluaran 34 ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan, sebagai tugu ini, akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31 ayat 52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini, mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu, dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat. Menurut ayat-ayat di atas, bangunan tersebut adalah persegi, sama halnya dengan Ka'bah di Mekah. Dan, sekarang, bukti ayat-ayat Alkitab, yang menggambarkan, keadaan ibadah haji di Mekah, tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah, dan mata air Zam-Zam. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Yehezkiel 47 ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Fakta tak terbantahkan bahwa Mekah merupakan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Nubuat para jamaah haji datang dari seluruh penjuru dunia, dengan berjalan kaki, mengendarai unta kurus, dan unta gemuk hitam dan putih, bertemu dan berjabat tangan, saling mengajarkan Islam untuk negerinya masing-masing. Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Dan, berikut ini, nubuat Yesaya 60, tentang ibadah menyembelih, ibadah kurban di tanah suci Makkah, ketika ternak suku Kedar Bani Ismail dan suku Nabayut dipersembahkan di Hari Raya Haji atau Idul Adha di Saudi Arabia. Yesaya 60 ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Berikut ini adalah nubuat Yesaya 60 tentang kejayaan kota Mekah yang dahulu ditinggalkan, tidak berpenghuni, maka Mekah akan hidup di malam dan siangnya, bait Allah berdiri kokoh. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Dan, berikut ini, nubuat Yesaya 60, tentang pintu gerbang Mekah senantiasa terbuka untuk para peziarah umroh maupun haji, dari seluruh negara mereka, dan memberikan kekayaannya kepada negeri yang gersang yaitu Mekah. Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Berikut nubuat Yesaya tentang kota Mekah, padang gersang, yang tidak dilirik oleh para pewaris Alkitab, bahkan tidak dianggap, namun akan menjadi berharga dengan damai sejahtera, yaitu Islam. Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi. Berikut nubuat Yesaya 62 tentang kota Mekah. Mekah hari ini berarti kota yang dicari-cari, kota yang dirindukan.
Dan Anda bisa searching di alamat website yang ada di deskripsi di video ini, dalam website Free Dictionary dalam http://www.tfreedictionary.com/mecha sebagai apply Yesaya 62 ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Dan berikut ini nubuat Yesaya 60 tentang keamanan Makkah yang tersebar setelah pengutusan seorang nabi. Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Berikut nubuat Yesaya 35 bahwa kota Mekah tidak diperkenankan dimasuki oleh kaum non-muslim, dan para wanita haid dan orang yang belum mandi tahir, mandi junub dilarang masuk ke kawasan Masjid Al-Haram. Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itulah video dari saya tentang nubuat perpindahan arah kiblat dan tata cara ibadah yang dilakukan para nabi terdahulu yang kini masih dijalankan oleh umat Islam. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.